Sementara itu Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut implementasi B50 berpotensi menghemat devisa hingga 170 triliun rupiah pada akhir 2026. Menurut Bahlil, kebijakan ini menjadi salah satu strategi pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Ya, upaya ini sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Bahlil Lahadalia menegaskan implementasi B50 bahkan berpotensi menghemat devisa negara hingga 170 triliun rupiah hingga akhir 2026. Hal ini terjadi karena impor solar bisa ditekan atau bahkan bisa dihentikan. Dengan penerapan B50, maka kebutuhan impor minyak Indonesia dapat turun dari sekitar 1 juta barel per hari menjadi sekitar 700.000 barel per hari. B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton. Sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Jadi kalau pengusaha-pengusaha kita Pak, katakanlah CPO harganya di luar rendah dan negara lain tidak mau, ya udah Pak, kita sebagian kita sisihkan aja untuk kita bangun hilirisasi B50 supaya harga petani naik, industri naik, negara sejahtera. Yang berikut meningkatkan penghematan devisa. Kurang lebih sekitar 133 triliun Bapak Presiden pada program B40. Nah, dengan implementasi B50 itu ternyata Bapak Presiden 170 triliun. Jadi dari B40 ke B50 kita bisa menahan devisa kita 100. Pemirsa, peti jenazah mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah tiba di kota Karbala. Jenazah Ali Khamenei disemayamkan di makam Imam Hussein. Jutaan pelayat sambut peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei saat tiba di kompleks makam Imam Hussein. Para pelayat berebut memegang peti jenazah Ali Khamenei sebagai bentuk penghormatan terakhir rakyat Iran. Ya, jenazah Ali Khamenei kemudian disemayamkan sebagai bagian dari prosesi pemakaman kenegaraan. Setelah disemayamkan, jenazah kemudian diterbangkan kembali ke Iran. Jenazah Ayatollah Ali Khamenei akan dimakamkan di makam suci Imam Reza di Mashhad sesuai wasiat Khamenei. Sementara itu, di tengah upaya prosesi pemakaman, Amerika Serikat justru dilaporkan kembali serang Iran. Hal ini setelah Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Ledakan terlihat di kota pelabuhan Chabahar, selatan Iran. Rekaman gambar ini dipublikasikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosialnya. Belum diketahui pasti tanggal pengambilan rekaman, namun Trump merilis video setelah menyatakan gencatan senjata dengan Iran berakhir. CENTCOM telah menyatakan serangan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Ya pemirsa, jangan berita-berita serius mulu ya. Kita sekali-kali ke kafe yuk pemirsa. Saya ajak Anda ke kafe. Ini ada kafe nih. Kafean signature ternyata. Kita coba makan minum di sini ya. Enak nih kafe di sini. Saya pesan ya. Permisi, saya mau pesan makanan minuman. Iya, selamat malam Pak. Mau pesan apa Pak? Di sini ada apa aja? Coba bawa ke sini. Saya pengen tahu mungkin menunya mungkin dibawa. Oke, sebentar saya ambil dulu ya. Ya, saya tunggu. Kira-kira ada makanan apa ya? Tapi di sini kafenya sepi ya. Ada beberapa orang aja saya lihat di belakang ini. Jadi kafe kita ini sederhana sebenarnya Pak. Kamu kesini dong ngomongnya. Ada menu ini aja, sederhana aja sebenarnya. Ini apa ini? Iya. Gimana Pak? Mau nggak? Menunya kok gini pemirsa? Ini apa di sini menunya? Ini ada emas batangan, ada dolar Singapura, terus ada dolar Amerika. Aneh banget ya. Lagian ini kafe sepi tapi kok untungnya gede banget ya. Kita simak, bawa ke sana deh. Ya, nggak jadi Pak. Nggak jadi. Polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait penyelidikan kasus korupsi batu bara, PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi menyita 74 kg emas, uang 4 juta dolar Amerika, 14 juta dolar Singapura, serta uang sebesar 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan mencapai 476 miliar rupiah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, terima kasih. Saya akan sampaikan update berkaitan hasil penggeledahan rumah di Parahyangan, Blok 2 nomor 2, Bogor. Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, jadi ini sebenarnya rumah siapa, Pak? Itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tapi apakah sudah ada yang ditangkap? Sampai saat ini masih pada proses untuk penggeledahan, kemudian beberapa pembuktian. Itu belum ada yang ditangkap, ya, Pak? Masih nunggu. Terkait penggeledahannya terkait kasusnya, kasus Tadi sudah dijelaskan, nanti secara detail akan kita sampaikan setelah seluruhnya proses penyidikan dilakukan. Ini selanjutnya ini penggeledahan yang gimana lagi, Pak? Tentu teknis ya. Saya kira itu. Terima kasih. Hasil temuan ini berasal dari brankas yang berada di balik dinding. Sebelumnya, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri juga menggeledah sebuah restoran The Clan dan Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batu bara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari dalam restoran The Clan, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Penyidik membawa 7 koper, 2 box kontainer, dan 1 kardus yang berisi uang dan dokumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia mencetak sejarah baru di sektor energi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam. Indonesia berhasil mengimplementasi energi baru terbarukan, yakni biodiesel 50% dengan campuran minyak sawit atau B50. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BBM jenis B50 atau biodiesel. Campuran minyak sawit 50%. Implementasi B50 ini merupakan keberlanjutan inovasi B40 yang berbasis komoditas kelapa sawit. Presiden menegaskan hadirnya B50 bisa mengurangi ketergantungan impor solar yang selama ini dilakukan. Selain itu, B50 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi yang berasal dari komoditas unggulan dalam negeri. Presiden berharap B50 menjadi kekuatan ketahanan energi dalam negeri secara mandiri agar upaya impor bahan bakar terutama solar bisa dihentikan. Selain itu, dengan pemanfaatan B50 berbasis kelapa sawit diharapkan berdampak besar terhadap keberlangsungan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit di seluruh daerah. Kemandirian energi. B40 tidak cukup. Bahkan pada saat itu saya mendorong ke arah B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya, Pak, dengan B50 saja kita sudah tidak import solar lagi dari luar negeri. Jadi ini adalah suatu prestasi bangsa yang luar biasa. Marilah kita mawas diri, marilah kita koreksi diri, marilah kita mengerti kekurangan-kekurangan diri kita sendiri. Ada salah satu kekurangan dari
pimpinan bangsa Indonesia. Dengan pimpinan saya mengatakan ya saya maksudnya ya kita-kita. Pimpinan